Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok karakter building akan menjelaskan tentang sejarah batik, ya kan. Namun ada juga jenis batik dan akan mengkampanyekan batik ya dalam beberapa video. Karena kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya bangsa ya untuk masa depan generasi ini. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Batik, sebuah warisan seni dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan batik sudah diakui oleh UNESCO dan telah mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Betawi pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009. Batik sendiri merupakan sebuah kain yang dilukiskan motif yang memiliki keunikan di setiap motifnya, karena memiliki arti tersendiri. Bahkan di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batiknya masing-masing. Setiap goresan merupakan sebuah simbol yang mengandung pesan yang ingin disampaikan. Batik secara umum memiliki pengertian sebagai kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan menjadi bagian dari budaya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu, perempuan-perempuan menjadikan batik sebagai salah satu mata pencaharian utamanya, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sehingga pekerjaan yang membatik merupakan pekerjaan yang eksklusif pada masanya. Sampai pada akhirnya ditemukannya sebuah alat yaitu batik cap atau cap batik. Jenis batik yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada bermacam-macam jenis batik, salah satunya yaitu batik Megamendung. Megamendung merupakan salah satu jenis motif batik yang populer di daerah Cirebon. Konon, menurut sejarah Cirebon, motif ini ditemukan ketika seseorang melihat bentuk awan pada genangan air setelah hujan, dan pada saat itu cuaca sedang mendung. Sehingga ia menuangkan idenya dengan menggambarkan awan yang telah ia lihat melalui genangan air tersebut. Namun, ada teori lain menyebutkan bahwa motif ini terbentuk karena pengaruh adanya bangsa Cina yang masuk ke Cirebon. Sejak Sunan Gunung Jati menikahi orang Tieng dari Cina dan beliau bertempat tinggal di Cirebon. Hal ini dikarenakan perabotan milik beliau seperti keramik, piring, dan kain berasal dari Cina dan berhiaskan bentuk awan. Megamendung, mega yang berarti awan dan mendung yang berarti sejuk, memiliki komposisi warna dengan warna dasar merah dan awan yang berwarna biru dengan 7 gradasi warna sebagai warna orisinilnya yang terkenal dari Cirebon. Mega yang menggambarkan awan yang luas dan mendung disimbolkan keraton Cirebon yang berkewajiban mengayomi dan melindungi rakyatnya dan selalu membawa sejuk dan kedamaian. Selain batik Megamendung, terdapat juga batik yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu batik Sogan atau batik Solo. Batik Sogan ini dahulu kala digunakan oleh para raja-raja Jawa, khususnya Kesultanan Solo. Nah, batik Sogan ini umumnya dinominasi oleh warna coklat dan juga dengan aksen garis lengkung, titik, atau bunga. Walaupun pada zaman dahulu batik tersebut digunakan oleh para raja-raja, tetapi pada saat ini batik tersebut dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Batik merupakan salah satu warisan budaya negeri kita. Batik sudah ada sejak berabad-abad lalu. Batik di Indonesia sendiri di setiap daerahnya juga memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan bagaimana kehidupan di setiap daerahnya. Salah satunya batik dari Tulungagung, Jawa Timur, yaitu batik Satrio Manah yang dimana ciri khas dari batik ini lebih dominan dengan corak tumbuh-tumbuhan dan bunga. Tidak hanya berupa kain dan baju saja, tetapi ada juga tas dari motif dan kain batik yang beragam. Bahkan di era modern seperti sekarang, batik pun juga bisa untuk motif kain masker.
Untuk itu, tidak ada alasan lagi kita tidak memakai batik, dan sebagai generasi muda Indonesia, jangan pernah malu untuk menggunakan batik sebagai identitas negara kita. Sebagai bentuk salah satu cara untuk membanggakan budaya negara kita sendiri agar tidak hilang dimakan zaman dan era globalisasi seperti sekarang. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari lestarikan batik Indonesia. Jangan lupa pakai batik hari ini dan tetaplah bangga menjadi bagian dari Indonesia. Saya di sini ingin mengkampanyekan gerakan bangga terhadap buatan Indonesia, yaitu batik. Batik itu sendiri adalah salah satu budaya di Indonesia yang sudah menyebar pesat di seluruh Indonesia, bahkan di internasional. Kampanye batik ini sendiri sebenarnya sudah sering dilakukan di Indonesia. Contohnya adalah dengan mengadakan sebuah perlombaan desain event yang terbaik yang terbatik. Contoh lainnya adalah dengan mengadakan kampanye batik yang berjudul Katakan Dengan Batik. Kampanye ini bertujuan untuk memperingati Hari Batik Nasional, sekaligus mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengenal batik lebih dalam lagi. Batik bisa dipakai untuk di semua acara. Di acara kasual bisa, di acara formal pun bisa. Kita sebagai generasi muda, kalau pakai batik makin terlihat keren loh. Jangan malu pakai batik. Jangan sampai batik diidentikan dengan baju orang tua. Batik itu bisa fashionable. Penggunaan kain batik sebagai pakaian masyarakat Indonesia merupakan salah satu upaya untuk melestarikan batik sebagai warisan bangsa. Batik tidak hanya terkenal di Indonesia saja, melainkan hingga luar negeri. Saat ini, batik asal Indonesia ini sudah diakui oleh dunia sebagai batik paling berkualitas dengan corak keindahan yang begitu personal. Semenjak mendapatkan penghargaan sebagai budaya lisan dan etnis humanis dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya dunia, batik Indonesia mulai terkenal. Bahkan di luar negeri, banyak tokoh-tokoh populer yang juga menggunakan baju batik di setiap melakukan aktivitas-aktivitas penting. Bahkan, seorang Nelson Mandela juga sering menggunakan baju batik untuk menghadiri acara-acara kenegaraan. Selain itu, batik mempunyai nilai ekonomi yang penting bagi Indonesia, sebagaimana industri batik memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, serta menjadi penyumbang devisa negara. Karena memiliki pasar ekspor yang besar seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, dan disebabkan pengaruh dari globalisasi. Pada masa kini, batik Indonesia yang berbentuk tradisional mengalami perubahan menjadi batik modern yang lebih disukai oleh kalangan muda. Sehingga, batik mempunyai peran penting terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Marilah kita melestarikan untuk menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Oke, sekian video dari kelompok kami. Semoga video tersebut bermanfaat dan dapat menginspirasi generasi-generasi muda lainnya. Ya, oke, terima kasih.